warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta rezeki kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Yuniarti, NIM 20000339095 dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan dakwah saya atau sharing session mengenai perkembangan fashion di kalangan remaja. Kepada teman-teman semua, mohon disimak. Jika ada kesalahan dari saya atau ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan lewat kolom komentar. Sebagai negara Indonesia yang mempunyai 6 agama resmi, Indonesia juga memiliki berbagai budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Tak dapat dipisahkan antara agama dan budaya bagi masyarakat Indonesia, seperti contohnya dalam hal berpakaian. Masyarakat Indonesia lebih condong memakai pakaian adat daerahnya masing-masing saat menghadiri pesta pernikahan ataupun pesta lainnya. Dan untuk anak muda zaman sekarang, ketika pergi keluar atau main, mereka lebih senang memakai pakaian adat barat atau yang sesuai trennya. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh budaya di dalam maupun di luar negeri sangat mempengaruhi cara orang berpakaian. Namun tak sedikit juga bagi mereka yang beragama Islam justru menunjukkan eksistensi agama mereka, seperti menggunakan pakaian khas dari agama mereka, yaitu sorban, jilbab, gamis, dan lain-lain. Walau bagi masyarakat Indonesia menggunakan pakaian khas agama hanya sebatas saat acara keagamaan saja, namun tidak bisa dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman, pakaian khas agama seperti Islam justru dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Terlepas daripada itu, apakah mereka yang memakai pakaian muslim di setiap momen hanya sebagai tren semata atau untuk menjalankan syariat dari agamanya? Cukup menarik untuk dibahas. Terlebih di zaman modern ini, semua yang ada dalam kehidupan terbawa arus modernisasi, seperti halnya dalam cara berpakaian. Nah, teman-teman, pada zaman dulu masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang sedang duduk di bangku kuliah, mereka memakai pakaian biasa-biasa saja, dan yang memakai pakaian muslim atau baju koko itu hanya santri dari pondok pesantren, karena pada saat itu baju koko atau busana muslim hanya berwarna putih. Tetapi beda dengan zaman sekarang kan, di zaman sekarang itu baju koko, baju muslim itu sudah memiliki beberapa varian warna dan beberapa varian mode. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, busana muslim itu tidak hanya dipakai untuk santri pondok pesantren ataupun tidak hanya untuk dipakai untuk kegiatan agama saja, tetapi pada zaman sekarang busana muslim itu dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk sholat, untuk ke masjid, untuk jalan-jalan ataupun untuk kuliah. Terlebih setelah fenomena film ayat-ayat cinta, teman-teman semua di sini pernah nonton atau sudah menonton film ayat-ayat cinta belum? Nah, di mana film ayat-ayat cinta tersebut mengajarkan kepada perempuan bahwa dari pemaparan tersebut bisa disebutkan bahwa berbusana muslim bisa mengikuti zaman dan perkembangannya tanpa harus melepaskan hakikatnya sebagai seorang muslim. Karena memakai pakaian muslim juga kita terlihat lebih elegan karena dipandang lebih berbeda dengan yang lain tanpa harus meninggalkan unsur-unsur modernnya. Baik, untuk teman-teman semua yang saya cintai serta banggakan, dari pemaparan saya tadi, apakah dari kalian tertarik untuk menggunakan pakaian syar'i sesuai dengan syariat agama tetapi tidak meninggalkan modernnya?
Untuk itu, di sini saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syariat agama, yaitu pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakailah pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Hadis seputar ayat tersebut dijelaskan dari Baz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat kami? Apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindarkan? Beliau bersabda, jagalah aurat kamu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika itu dilakukan oleh sebagian kaum dengan kaum yang lain? Beliau menjawab, jika kamu bisa untuk memperlihatkannya kepada seorang pun, maka jangan engkau perlihatkan. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian? Beliau menjawab, hendaklah engkau lebih malu kepada Allah daripada kepada manusia. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah pakaian takwa atau pakaian yang sesuai dengan syariat agama merupakan iman, amal soleh, penampilan yang bagus dan menyenangkan. Baik teman-teman semua, terlepas dari pro dan kontra memakai busana muslim dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita semua sebagai masyarakat lebih berpikir kritis atau positif, yaitu dengan saling menghargai pendapat orang lain, terutama bagi mereka yang memakai pakaian agamanya masing-masing. Selain itu, apakah busana muslim saat ini hanya sebuah tren atau memang menjalankan syariat dari agama? Nah, dari hal tersebut dapat kita padukan bahwa antara kedua hal itu, dengan adanya tren menggunakan busana muslim, maka dapat membuat agama Islam itu dipandang sebagai agama yang lebih relevan, mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersaing dengan budaya yang ada tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keagamaannya. Nilai kerapian dan keindahan juga ada di dalamnya sebagai bentuk pengamalan hadis yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang-orang yang ada dalam hatinya kesombongan seberat biji debu. Dan ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang yang suka atau memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan Allah Maha mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman semua yang saya cintai serta banggakan, disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu dakwah. Video ini dibuat tidak untuk menggurui atau menyinggung pihak manapun. Video ini dibuat untuk kita sama-sama belajar lebih baik ke depannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.